Ya, ini slide-nya ya bisa dibesarkan, sudah besar ya. Ya, oke. Slide ya, jadi nanti pada bahasan materinya adalah tadi dari pendahuluan bagaimana bisa pasang surut hipnoterapi, aspek psikologi keluarga, kemudian hipnoterapi pada keluarga dan sikulan serta pustakanya. Ya, slide. Jadi bahwa untuk sebagaimana manusia itu mempunyai pertumbuhan dan perkembangan di dalam kehidupan manusia merupakan dua sisi mata uang ya, yang menunjukkan gambaran yang akan berbeda, akan tetapi juga merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Kemudian perkembangan manusia mulai daripada pralahir, dalam kandungan, pada masa lahir, masa kanak, anak remaja hingga dewasa dan lansia. Ya, berikutnya. Kondisi setiap perubahan fase-fase tersebut itu sebagai individu itu dapat menyebabkan depresi dan kecemasan. Itu menurut Joseph. Kemudian hipnoterapi dapat digunakan untuk membantu mengatasi berbagai gangguan pikiran dan emosi serta berbagai kasus lainnya yang terjadi pada diri sendiri atau orang lain di sekitar. Ya, slide. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pasang surut hipnoterapi dulu memang zaman Mesir kuno atau Yunani kuno dulu sebenarnya pada saat kita izin dulu karena ajan.
Perdana. Baik, kita mulai lagi. Sebagaimana kita ketahui bahwa tadi juga sudah disebut oleh Dr. Mardi bahwa penemu istilah hipnosis adalah James Braid. Tetapi sesungguhnya James Braid kemudian melihat bahwa sesungguhnya orang yang di hipnosis itu tidak tidur betul. Jadi sebenarnya James Braid itu untuk mau menarik kata hipnosis itu kembali, tetapi karena hipnosis sudah terlanjur beredar kemana-mana sehingga sulit lagi untuk ditarik. Di mana sebenarnya sebagaimana kita ketahui bahwa hipnosis ini awalnya adalah di mana zaman Mesir kuno, Yunani kuno dulu sudah dilakukan praktek-praktek di mana akan melakukan tindakan-tindakan operasi misalnya, tetapi ada yang berhasil, tapi ada juga tidak berhasil karena melakukan induksi mungkin dengan kekerasan, orang dipukul kepalanya, pingsan, tapi ada yang kemudian terus meninggal, ada juga yang bisa berhasil. Jadi waktu itu karena belum ada alat-alat atau obat-obat anestesi. Kemudian sesudah itu kemudian datanglah Paracelsus yang menemukan istilah magnetism, ya, animal magnetism. Kemudian datanglah lagi kemudian Anton Mesmer yang menemukan istilah ini menjadi mesmerisme, dan pada tahun berikutnya oleh James Braid menamakan mesmerisme dan animal magnetism ini menjadi hipnotisme. Kemudian kita juga jangan khawatir ya untuk belajar hipnosis itu tidak serta-merta kemudian berhasil, karena Sigmund Freud sendiri mengatakan di sini bahwa kami telah mempelajari hipnosis selama 39 tahun dan kami masih belum mengenal seluruhnya itu hipnosis. Jika kami menyadari dari dulu bahwa hipnosis adalah alat yang paling efektif dalam transformasi pikiran manusia, kami tidak akan mengembangkan psikoanalisis. Jadi itu yang disampaikan diterangkan oleh Gerard Kane ya. Jadi bahwa hipnosis itu harus bagaimana bisa pra-induksi, kemudian masuk induksi, trance, kemudian masuk ke step-step hipnosisnya. Ya, berikutnya. Nah, di sini juga Korea juga mengatakan bahwa yang mana bahwa psikoanalitik itu yang di prakasa dari Sigmund Freud itu kemudian diterus oleh Korea ini, di mana juga pada akhirnya juga menggunakan bahwa psikoanalisis ini juga mengandalkan unconscious motivation ya, jadi ada unconscious juga ya. Nah, ya berikutnya, nah, di Indonesia itu sebenarnya sudah jauh sebelum kemerdekaan hipnosis juga sudah berkembang. Tapi karena pendudukan terhadap Jepang, kemudian ada hambatan. Nah, di FKUI tahun 73 itu mulai lagi hipnosis atau hipnosa menarik perhatian. Ini antara lain oleh setelah dikatakan oleh dokter hukum bahwa Prof. Kusumanto memberi kesempatan padanya untuk membicarakan hipnosa pada suatu predecessor. Oke, berikutnya. Ya. Aspek psikologi keluarga, bahwa kalau kita lihat dari psikologi, mana psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa manusia yang dimanifestasikan dalam perilaku manusia berdasarkan data empiris yang diperoleh secara sistematis. Kemudian menurut Plato bahwa jiwa itu menempati dua dunia, yaitu dunia sensoris, panca indera, dan dunia ide, berpikir. Nah, jiwa terikat pada badan, maka jiwa dapat mengenal benda, jadi antara satu dengan yang lain saling berhubungan. Nah, disinilah kemudian bagaimana kemudian ketika kita melakukan prainduksi dan induksi, karena ternyata sikap individu itu terbentuk dari tiga komponen ini, yaitu adanya kepercayaan atau keyakinan, ide, dan konsep terhadap objek. Kemudian kehidupan emosional atau evaluasi orang terhadap objek, dan kecenderungan untuk bertindak atau beradaptasi. Ya, berikutnya. Nah, menurut Sidi Hatta Sarom, ini keluarga adalah sumber kepada kebahagiaan sekaligus juga penderitaan ya. Di mana komunikasi yang terganggu, penjagaan berlebihan, disiplin yang tidak mencukupi, dan berbagai jenis pengabaian anak-anak adalah contoh-contoh yang sering didapati dalam keluarga yang bermasalah. Berikutnya. Slide. Ya, oke. Menurut ya ke depan satu. Ya.
Maaf. Nah, menurut Sylvia bahwa pemahaman psikodinamik pasien juga mengarahkan kita memilih jenis psikoterapi ya. Jadi memang untuk bagaimana tadi diterang oleh Dr. Manusanto bahwa hipnoterapi adalah salah satu dari bentuk psikoterapi. Tetapi ketika kita akan memberi terapi atau psikoterapi pada pasien, kira-kira psikoterapi mana yang cocok buat pasien? Ya, berikutnya. Nah, menurut Baumrill ya, bahwa pola asuh dalam keluarga itu sesungguhnya ada 3 bagian kelompok besar. Ada yang otoritarian, ada yang otoritatif dan permisif. Nah, ini adalah perbandingan antara permintaan tanggung jawab. Otoritarian adalah di mana mementingkan kepatuhan. Jadi artinya permintaannya yang besar tapi tanggung jawab atau fasilitas kepada anaknya, keluarganya itu kurang. Jadi hanya menuntut supaya keinginannya dipenuhi. Yang baik adalah otoritatif, yang mana sifatnya adalah tanggung jawab dan permintaan itu seimbang. Jadi memberi fasilitas, tanggung jawab dan seterusnya. Kemudian permintaannya juga sesuai ya, jadi seimbang. Yang permisif adalah di mana suatu keluarga artinya memberikan fasilitas, melonggarkan segalanya, tetapi tidak terlalu menuntut. Jadi diberikan kebebasan sepenuhnya. Ya, berikutnya. Nah, jika keluarga dipandang sebagai suatu sistem, maka gangguan jiwa pada satu anggota keluarga akan mengganggu semua sistem atau keadaan keluarga. Ya, demikian ya. Berikutnya lagi sudah sampaikan Dr. Mardi tadi. Ya, berikutnya. Nah, oke. Masalah tingkah laku pelajar berkaitan dengan adanya kekerasan dalam masyarakat ditambah dengan peran media massa yang terlalu bebas, memuat berita mengenai masalah seks, memuat pembunuhan dan kekerasan, situasi rumah yang tidak stabil, yang mana akhirnya mengundang berbagai masalah yang begitu jelas di kalangan anak-anak. Ya, berikutnya. Nah, kemudian menurut Cassandra bahwa hipnoterapi adalah suatu kegiatan psikoterapi yang mempergunakan kondisi hipnosis sebagai bagian dari proses penyembuhan dalam upaya membuka kejadian. Jadi kejadian masa lalu ada hubungannya dengan masa kini. Ya, berikutnya. Nah, hipnoterapi adalah atau clinical hypnosis adalah aplikasi hipnosis tadi ya, sudah dijelaskan tadi oleh Dr. Mardi ya. Jadi dari beta ke alfa, kemudian dari alfa ke theta, jadi ada gelombang antara alfa dan theta. Ya, berikutnya. Hipnosis membimbing seorang dari gelombang beta menuju alfa. Ya, lanjut lagi. Berikutnya. Ya, ini tadi sudah ada digambarkan sama Dr. Mardi. Ya, lagi ya. Berikutnya lagi. Nah, ya dilengkapi. Yang lengkap coba. Terus yang lengkap. Nah, saya ini memperlihatkan di sini bahwa sebenarnya gelombang listrik otak manusia itu sebenarnya ada yang lebih besar dari gelombang beta. Jadi ada gelombang gamma, hipergamma, dan lambda. Jadi ini bisa sampai 100 CPS, bahkan lambda itu sampai 200 CPS atau cycle per second ya. Ya, slide berikutnya. Jadi menurut James Thomson, ya. Kalau kita melihat seperti ini, coba untuk memetakan di dalam semacam jam ya, bahwa di sini kita melihat bahwa gelombang-gelombang dari beta, alfa, theta, dan delta itu ada di kuadran kanan atas ya, atau jendela kanan atas. Nah, sedangkan orang yang dalam keadaan CPS yang tinggi itu biasanya aktivitas mentalnya yang sangat tinggi, tingkat stres yang cukup tinggi, sangat panik, cemas, dan sebagainya. Jadi biasanya gelombang listriknya itu cukup tinggi. Ya, slide berikutnya. Nah, ini tadi kan maksudnya untuk sugesti itu tadi pemahaman bagaimana pemahaman satu orang, subjek dan sebagainya, sehingga kemudian dari perilaku awal menjadi pada saat hypnosis state, kemudian mendapatkan perilaku yang baru. Ya, berikutnya. Ya, jadi sesungguhnya ya hipnoterapi pada keluarga itu juga pernah dilakukan oleh Dr. Ren Van de Kaap ya, bahwa di mana orang yang pada janin yang kritis 5 bulan
dicoba untuk distimulasi otak dan latihan-latihan intelektualnya, di mana hasil penelitiannya menjadi bahwa meningkatkan kemampuan orientasi dan keefektifan kepada dunia luar. Hasil akhirnya adalah bahwa anak-anak tersebut menghasilkan, ya, hasil itu penelitian menghasilkan anak-anak yang dia bisa lebih tenang, waspada, dan bahagia dalam menghadapi lingkungannya kelak di kemudian hari ketika dia lahir. Berikutnya. Nah, jadi hipnoterapi bisa dalam bentuk hypnobirthing, ya. Hypnobirthing adalah metode yang menggunakan self hipnosis dan teknik relaksasi untuk membantu calon ibu merasa siap serta mengurangi persepsi akan ketakutan. Jadi bukan saja untuk ibunya, juga untuk janinnya juga, ya. Jadi di mana hipnoterapi sesungguhnya ketika dikatakan bahwa manusia sudah terbentuk janin pada minggu ke-7, jadi pada janin yang sudah berusia 4 bulan itu sebenarnya sudah bisa dilakukan hypnobirthing, ya. Begitu lahir juga dilakukan hypnoparenting, ya. Berikutnya. Ya, ini jadi hypnoparenting, ya. Nah, ketika sudah lahir. Jadi dalam keadaan anak-anak yang bermain pun bisa dilakukan hypnoparenting. Yang penting adalah anak-anak yang main mempunyai fokus juga, jadi bisa ditanamkan prinsip-prinsip yang positif, ya. Berikutnya. Nah, ini kita lihat bahwa lagu kita Indonesia Raya begitu indahnya, ya, begitu luar biasa kata-kata dalam ini, ya, bahasa Indonesia Raya ini juga kita bisa hipnosis dengan lagu kebangsaan kita. Jadi sesungguhnya adalah bagaimana kita bermetafora sehingga dengan kata-kata yang bisa membuat keadaan itu orang bisa terhipnosis. Ya, berikutnya. Nah, jadi sesungguhnya sampai saat ini sebenarnya sudah banyak lembaga-lembaga yang melakukan pelatihan-pelatihan hipnoterapi. Bahkan ternyata tetap juga yang namanya pelatihan atau mesmerisme itu tetap ada rupanya sampai sekarang. Jadi ada pada bulan ini juga rupanya ada lembaga yang melakukan bukan saja hipnoterapi, malah mesmerisme juga dilakukan. Ya, berikutnya. Sebagai kesimpulan bahwa sikap individu itu dipengaruhi oleh keyakinan, ide, dan konsep terhadap objek berdasarkan pengalaman empirisnya. Kemudian hipnoterapi merupakan salah satu modalitas psikoterapi untuk mengatasi masalah psikologik sekaligus tujuan pengembangan diri. Ya, jadi hipnoterapi juga bisa untuk pengembangan diri. Kemudian kebutuhan hipnoterapi dapat dimanfaatkan sesuai dengan tingkat usia seseorang dalam hal peranannya baik di keluarga maupun di masyarakat. Berikutnya. Berikutnya. Demikian barangkali terima kasih atas kesempatan ini kepada